Ayo silakan ketua kelas. Siap. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Sehat, Pak. Semangat. Semangat, Pak. Semangat. Ya harus semangat Pak pada pagi. Harus semangat. Kalau semangat, tidak ada yang tidur, tidak ada yang menengok kiri, menengok kanan. Kita semangat ya. Oke, kalau kita udah mulai kita semangat belajar, kita mulai saja belajar ya. Di sini Bapak mau menjelaskan tentang kesepakatan kelas. Dan memang kesepakatan kelasnya harus ada ya. Supaya apa? Supaya kita supaya kita teratur melaksanakan tugas kita sebagai siswa, terutama sekali dalam kelas ya. Karena bagaimana kita harus menerapkan budaya-budaya positif atau membiasakan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di sekolah. Dan tentu akan bisa kita terapkan nanti di lingkungan tempat tinggal kita kalau kita sudah terbiasa dengan budaya positif, dengan yang positif. Bagaimana kita melakukannya? Kita mulai dari membuat kesepakatan kelas ya. Di sini sudah ada contoh kesepakatan kelas. Yang pertama datang tepat waktu. Ini contoh saja ya, terserah kalian nanti. Terserah kalian membuatnya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Itu contoh-contoh dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat orang lain. Sekarang Bapak minta sama kalian, nanti Bapak bagikan ini. Nanti Bapak bagikan itu persatu. Silakan kalian membuat kesepakatan kelas. Menurut kalian sendiri ya, apa yang kira-kira yang bisa kita sepakati, yang nantinya ketika kita melaksanakan proses belajar bisa secara tertib, ya. Biar kita terbiasa dengan melakukan hal-hal yang positif ya. Biar kita terbiasa menerapkan nilai-nilai positif dalam pergaulan kita di sekolah. Jadi dengan adanya kesempatan kelas ini, antara kami dengan guru dan antara kalian juga akan merasa nyaman karena kita sudah membuat suatu kesepakatan. Ketika nanti kalian misalkan melanggar apa yang kita sudah sepakati, berarti kan konsekuensinya ada pada kalian sendiri ya, ada pada kalian sendiri karena kan kita sudah buat kesepakatan itu. Pokoknya intinya kesepakatan itu membuat kita merasa nyaman. Terserah nanti apa yang kita sepakati. Misalkan dari sini apa maunya apa, kemudian yang lain maunya apa. Nanti Bapak bagikan ini kepada kalian. Nanti kalian tulis
Kira-kira apa kesepakatan kita? Oke? Sudah paham? Bagikan ya. Satu persatu. Ya, tulis kesepakatannya. Apa yang perlu kita sebutkan? Terserah ya, ada yang buat apa. Enggak, ya kasih nama. Tunggu ya. Boleh? Terus apa? Hah? Hah? Kesempatan juga teman-teman. Itu sorotan juga teman-teman. Ini ya, biar bapak aja lah.
Sesuai dengan ini kalian ya. Habis itu yang sudah selesai silakan tempel di depan. Tempel di depan. Tempel di depan. Yuk. Yang sudah selesai bisa tempel di depan. Ayo. Ada kamera. Akuan tidak boleh makan ya. Blur lagi. Tolong. Pintar juga. Dah semuanya? Dah? Dan kalian sudah membuat kesepakatan kelas ya, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Sekarang Bapak minta 3 orang atau 4 orang, 2 laki-laki 2 perempuan, membaca kesepakatan. Oke, di depan, ayo. Majulah. Satu orang dulu Pak, bergantian. Dua-dua lah, Pak. Hah? Dua-dua. Boleh. Tolong pindah ya. Kesepakatannya. Tidak boleh telat masuk selama 5 menit. Terus dalam belajar masuk ke waktu dolasan mulai pelajaran tidak pakai saat pembelajaran berlangsung. kenapa kamu membuat kesepakatan seperti itu?
Ayo bilang sama temannya. Ayo bilang sama temannya. Kenapa kesepakatan termasuk tadi? Nah, sebutin konsekuensinya apa misalnya? Iya boleh, kelas tidak boleh belajar, tidak boleh jajan di kantin, mengumpulkan tugas tepat waktu, kelas harus bersih dan rapi, tidak melakukan pelajaran. Kira-kira apa? Kenapa kau membuat kesepakatan seperti itu? Hadap sana. Apa konsekuensinya kalau mengajar? Kamu buat kesepakatan seperti itu karena ini mungkin karena banyak teman-teman saya yang ke kantin terus dia telah masuk ke dalam kelas itu. Saya buat kesepakatan seperti itu. Ya. Yang pertama mulai yang dibaca ini. Balik soal Coba menjelaskan ke teman-teman kenapa harus membuat seperti itu. Satu dari kesepakatan kelompok ini. Kan kamu tahu saya membuat kesepakatan itu karena ini. Mungkin saya membuat kesepakatan berdoa sebelum mulai pelajaran supaya kami belajar mendapatkan berkah kan gitu. Dan itu memang sebagai orang yang beragama kita harus mengawali segala sesuatu itu dengan doa. Oke? Ada yang lain kira-kira bisa kenapa dia membuat tadi kamu membuat kesepakatan itu kan berdasarkan keinginan kalian. Artinya, bos saya begini, berarti saya buat atau saya melihat teman saya begini, berarti saya buat kesepakatan seperti ini. Oke? Kalau sudah kita lanjutkan ya, ini kesempatan kalian. Nanti kesempatan ini akan kita pelajari, ya kita pelajari dan ini kita jadikan sebagai kesepakatan bersama. Ya. Kesepakatan yang kalian buat akan kita jadikan sebagai kesepakatan bersama. Oke? Oke, kita lanjut ya. Mari semangat, semangat lah. Semangat. Pagi harus semangat. Oke, kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apa sih sebetulnya keyakinan kelas itu? Apa sebetulnya keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sesuatu yang kita yakini ya. Sesuatu yang kita yakini, itu sesuatu nilai-nilai yang terdapat, yang perlu kita kuatkan dalam diri kita. Nilai-nilai positif yang perlu kita kuatkan dalam diri kita, dalam pergaulan kita di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah secara keseluruhan. Seperti yang kalian perhatikan di sini, ada hormat. Ada hormat, ada nilai hormat. Jadi kita
harus saling hormat menghormati. Ya. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi, semua pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu harus kita kerjakan sebagai apa? Oke. Jadi selanjutnya diterima dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi kita meyakini adanya sikap saling menghargai. Kita meyakini ada nilai-nilai di dalam diri kita, kepedulian terhadap teman, kepedulian terhadap orang tua kita, kepedulian kita terhadap guru kita. Ya. Bagaimana cara kita untuk menghormati orang lain atau bagaimana cara kita untuk menghormati guru kita? Yang pertama, datang tepat waktu. Tepat waktu itu cara kita bagaimana kita menghormati orang lain atau bagaimana kita peduli terhadap orang lain. Kemudian menyapa teman dengan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kira-kira kalian kerjakan? Kalau kalian pinjam barang teman kalian ucapkan terima kasih. Ya. Itu atau enggak? Kemudian bekerja. Ataupun bekerja dan menyimak guru. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira pekerjaan yang diberikan, tugas yang diberikan oleh guru sudah diselesaikan? Sudah, Pak. Bapak suruh kerjakan, sudah dikumpulkan. Di mana? Di mana sih? Di mana kalian kumpulkan? Tugas yang dikumpulkan. Ya? War. Di mana dikumpulkan? Ya. Jadi sanggar ya? Nah, sekarang kita melihat dulu ya antara peraturan dan keyakinan kelas. Di situ ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada keyakinan kelas apa di situ kira-kira? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai keyakinannya atau nilai positif yang terdapat di situ. Tanggung jawab, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kan ada nilai tanggung jawab di situ. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai keyakinan? Dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai keyakinannya menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa nilai keyakinan? Kalau kita menyepakati harus hadir di dalam kelas itu 15 menit sebelum pelajaran, itu kesepakatan yang sudah kita buat, kemudian kalian laksanakan, berarti nilai keyakinannya kalian menghargai orang lain, ya, menghargai orang lain.
Karena kan kesepakatan itu kita buat. Berarti kalau kalian itu melanggar kesepakatan yang sudah kita buat, berarti kalian tidak menghargai orang lain. Ya, itu nilai pikiran. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa itu? Dilarang melakukan kekerasan. Apa itu? Ya. Yang menghargai orang lain itu kita boleh terhadap orang lain. Kita tidak melakukan kekerasan atau kita tidak membuli teman kita, berarti suatu bentuk kita menghargai teman kita. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Hah? Apa kira-kira ini? Berarti nilai keyakinannya untuk kesehatan, ya. Kesehatan kita. Bergantian atau menunggu giliran. Apa lagi? Hah? Bergantian atau menunggu giliran. Apa nih kira-kira? Apa? Menghargai. Ya, kita menghargai orang lain. Jangan nanti ketika antri langsung sementara orang duluan yang sudah lama antri kita abaikan. Itu kan kita tidak menghargai orang lain. Oke, nanti tanyakan. Gunakan masker. Apa? Kesehatan dan keselamatan dan apalagi menghargai orang lain juga, ya. Kan kita menjaga, misalkan kita ini kena penyakit apa, COVID misalkan, ya, kemudian kita menggunakan masker, tapi kita menjaga kesehatan orang lain, tapi kita menghargai orang lain. Oke. Oke. Ayo. Lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Bisa kalian perhatikan di depan. Di situ yang tadi yang sudah kita bahas. Ada selalu kembalikan buku di tempatnya, jadi pihak kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, dari pihak kelasnya ternyata menghormati orang lain, ya. Menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi berkomitmen terhadap apa yang sudah kita sepakati. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Oke. Gunakan masker, kesehatan dan kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan tentang keyakinan kelas? Atau mungkin ada keyakinan kelas yang perlu ditambahkan, misalkan dilarang merokok, kira-kira apa keyakinan kelasnya? Kesehatan. Keselamatan orang lain, ya. Apa lagi? Kesehatan. Kesehatan. Atau menghormati
Ada juga. Mungkin kalian jalan-jalan tempat yang lain di tempat jalan-jalan di mall apa ada tulisan di situ. Boleh banget. Nah, atau dilarang ribut Apa izin ya? lagi ujian. Itu termasuk juga masuk ke dalam keyakinan. Dilarang ribut karena lagi ujian. Kira-kira apa itu? Menghormati, menghargai. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita cukupkan penjelasan Bapak pada hari ini. Terima kasih kepada kalian sudah mengikuti dengan baik. Ya. Dan semoga bisa kita terapkan dalam pergaulan kita sehari-hari. Ya. Kita buat kesepakatan dalam diri kita bahwa saya harus bertindak untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam hidup. Oke? Oke, Pak. Kalau sudah, Bapak Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu mengganggu waktu istirahatnya. Jadi kami di sini sekedar share, berbagi tentang apa yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Namun karena waktu sebetulnya ini harusnya 6 menit, 1 jam, tapi karena waktu tidak memungkinkan, nanti kami pantai-pantai kami nanti akan mengolah videonya. Baik Bapak Ibu, sedikit kami informasikan bahwa di sini kami yang akan kami sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Kemudian untuk pengajar praktik saya sendiri DRA Ernesto Yani LPD yang mungkin sudah kita tidak asing lagi karena beberapa kali sudah datang di sekolah. Oke, Pak. Burungnya Pak. Oke baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Budaya positif, sebetulnya apa sih budaya positif itu? Jadi kalau kita mengulas satu persatu, budaya positif, budaya itu kan suatu kebiasaan yang baik. Jadi perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Yang mana sih perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal itu? Seperti yang kita lihat, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan banyak lagi Bapak Ibu. Banyak lagi. Hanya ini yang bisa saya tampilkan. Nanti akan diulas lebih banyak lagi sama Pak Hendra. Dan nilai-nilai ini, nilai-nilai budaya positif ini, nilai-nilai positif ini, jadi kita sebagai guru sudah masih Pak. Jadi nilai-nilai ini sudah ada dalam diri kita Bapak Ibu. Kita sebagai guru, nilai-nilai sudah ada dalam diri kita. Begitu pula dalam diri anak-anak kita. Karena apa namanya? Tinggal bagaimana kita menguatkan nilai-nilai yang ada pada anak-anak kita. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Dewantara, jadi anak-anak kita itu ibarat kertas yang tertulis. Jadi kertas yang tertulis, tapi tulisan itu masih buram. Tinggal tugas kita sebagai guru memperjelas tulisan itu.
Kalau tulisan itu kita perjelas dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Kalau tulisan itu kita perjelas dengan tidak baik, maka hasilnya pun tidak baik. Jadi tugas kita sebagai guru bagaimana jelas tulisan itu. Banyak hal yang perlu kita lakukan mungkin untuk membiasakan anak-anak kita untuk melakukan budaya positif di sekolah. Contoh sederhana saja mungkin. Kita menegur anak-anak kita dengan senyuman. Itu mungkin salah satu contoh sederhana yang bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian ketika anak-anak kita juga membuat suatu kesalahan mungkin di dalam kelas yang tentunya membuat kita merasa marah atau merasa jengkel dengan perilaku anak kita, dan ternyata apa yang dilakukan anak kita itu sebetulnya ada tujuan. Ya. Apa yang dilakukan anak itu sebetulnya ada tujuannya. Tujuannya seperti seperti yang dikatakan oleh William Glasser dalam teori kontrolnya, setiap perbuatan itu ada tujuan. Makanya ketika kita melihat anak kita di dalam kelas mungkin kelihatan mengantuk atau tidak semangat di dalam kelas, tidak begitu saja kita menjustis dia atau menyudutkan dia, tetapi di situ sebetulnya ada kebutuhan yang mereka inginkan. Kebutuhan. Jadi ada kebutuhan yang mereka inginkan. Mungkin saja mereka dia itu mungkin ingin kita memperhatikan dia. Ya. Mungkin saja dia ingin kita memperhatikan dia, atau mungkin saja dia kurang senang dengan metode pembelajaran kita. Karena yang kita gunakan mungkin pembelajaran kita monoton atau bagaimana. Makanya mungkin bisa saja seperti itu. Makanya nggak bisa kita salahkan anak kita begitu saja ya. Jadi bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Mungkin kita melakukan dengan pendekatan. Bagaimana kita memposisikan diri kita, apakah itu sebagai teman, apakah itu sebagai manajer mungkin, ya. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan sebagai teman mungkin Bapak Ibu ya, dengan mendekatinya, apa sih, kenapa kamu seperti ini? Jadi kita tanyakan Bapak Ibu ya. Itu salah satu kita mewujudkan nilai-nilai positif yang nantinya dengan begitu anak itu bisa mempunyai keyakinan dari dirinya. Ya, bisa mempunyai keyakinan dari dirinya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal yang positif dan bisa menumbuhkan suatu kepercayaan dalam diri mereka bahwa gurunya itu memenuhi kebutuhan dasar mereka, misalkan ingin diperhatikan atau mungkin ingin dikasih sayang. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sedikit saja kita bereksplorasi ya. Kita bereksplorasi. Di sini ada sebuah cerita. Andi mempunyai sesuatu yang sangat bahagia di dalam genggaman tangannya. Dan temannya Siska sangat penasaran ingin mengetahui apa yang ada di dalam genggaman Andi. Siska membujuk, menghardik, merayu dan mengintimidasi Andi agar membuka genggaman tangannya. Tetapi Andi berusaha mempertahankan genggaman tangannya karena Andi tidak mau ada orang lain yang tahu. Pertanyaannya Bapak Ibu, ya. Kira-kira siapa yang mengendali
dari kasus seperti ini? Kira-kira siapa yang memegang kendali? Apakah Andi ataukah Siska? Ya Bapak Ibu, kira-kira siapa yang memegang kendali? Apakah Andi ataukah Siska? Jadi ini kita bereksplorasi ya Bapak Ibu. Siska. Ya. Siska. Guru BK. Apa pertanyaannya Mas? Yang Siska. Yang apa? Dia punya barang berharga. Kira-kira ke siapa yang memegang kendali? Ini apa nak? Jawabannya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Pertanyaannya apa Pak? Siapa yang memegang Andi ya. Andi memegang prinsip dia. Andi memiliki integritas. Kalau nggak rayuannya baru dibuka sama Anies. Berarti Andi Bapak Ibu ya? Berarti di sini Bapak Ibu sudah memahami tentang budaya positif itu ya. Berarti Bapak Ibu sudah memahami. Jadi yang seharusnya memegang kendali itu Andi ya, Andi. Kenapa demikian? Karena kontrol itu ada pada diri kita, Bapak Ibu. Kontrol itu ada pada diri kita, keputusan itu ada pada diri kita. Jadi orang lain tidak bisa mengendalikan kita. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Begitu pula dengan anak-anak kita, Bapak Ibu. Begitu pula dengan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita mungkin misalkan dalam tugas prakarya, misalkan Bapak Ibu, misalkan ternyata produk kerajinan yang dibuatnya mungkin jelek, ya, mungkin jelek. Ya. Jadi, tapi kita tidak semata-mata mengatakan yang dibuat itu jelek, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita mencoba untuk mengendalikan mereka, untuk mengontrol mereka secara halus, walaupun anak kita itu tidak ingin untuk dikendalikan. Tapi pada dasarnya anak-anak itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi mungkin bahasa kita Bapak Ibu, pekerjaanmu sudah bagus, mungkin akan lebih bagus lagi seperti ini. Ya. Jadi istilahnya kalau kita membahasakan seperti itu, ada suatu keyakinan dalam dirinya bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah nilai positif. Oke, lanjut. Jadi ada beberapa ilusi yang mungkin berkembang dalam pikiran kita, Bapak, yang selama ini berkembang dalam anggapan kita selama ini. Jadi Dr. William Glasser meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi yang selama ini mungkin kita beranggapan begini, ternyata harusnya seperti ini. Ada beberapa ilusi yang berkembang yang menurut anggapan kita, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Itu yang selama ini mungkin anggapan kita bahwa kitalah yang punya kendali terhadap siswa kita. Ya. Kitalah yang punya kendali. Makanya terkadang kita sebagai guru itu kalau anak kita bersalah atau melanggar aturan, langsung kita berikan hukuman. Kita merasa bahwa kita lah memegang kendali. Tapi pada dasarnya sebetulnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu pelurusan miskonsepsi oleh William Glasser.
Kemudian ilusi yang selanjutnya, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi mungkin selama ini di dalam proses pembelajaran mungkin kita sering mengiming-iming imbalan kepada anak-anak kita, misalkan siapa yang paling cepat akan mendapatkan nilai bagus misalkan, atau siapa yang cepat selesai mengerjakan tugas akan mendapatkan permen, atau boleh pulang duluan yang mungkin seperti itu. Tetapi pada dasarnya Bapak Ibu, hal semacam itu kita menghukum mereka sebetulnya Bapak Ibu. Kita menghukum mereka sebetulnya. Memang dampaknya akan tidak langsung, tapi akan jangka panjang. Misalkan gini ya Bapak. Ketika mungkin pada saat itu dia mengerjakan tugas, tetapi pada saat itu kita tidak mengiming-imingi dia sesuatu, maka dia akan menunggu kapan kita akan memberikan imbalan atau hadiah itu. Sehingga ketika kita tidak memberikan imbalan, maka dia pun mengerjakan tugasnya tidak seperti ketika kita mengerjakan imbalan. Nah, makanya sebetulnya kita menghukum mereka ketika kita memberikan penghargaan sesuatu atau imbalan. Nah, mungkin selama ini ini menjadi perdebatan juga Bapak Ibu kemarin pas di Rukol, ketika kita mengumumkan ranking ke anak-anak kita, ya, itu apakah itu termasuk hukuman ataukah memang apresiasi? Tetapi ternyata itu adalah hukuman Bapak Ibu. Hukuman bagi mungkin yang mendapat peringkat bukan hukuman, tetapi teman-temannya yang mungkin mengharapkan untuk juara satu, sehingga dampaknya nanti akan berdampak ke psikologi dari anak itu sendiri. Kayak seperti yang di kelas saya 8H Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak yang cerita kenapa sekarang tidak juara. Terus macam-macam lah ceritanya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya hal itu kita menghukum mereka ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini yang tadi itu, yang ilusi-ilusi atau anggapan-anggapan kita yang dinamakan stimulus respon. Jadi diperbaiki atau diluruskan dengan teori kontrol, ya, dengan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, tetapi kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi sebetulnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku sebetulnya memiliki tujuan. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi miskonsepsi yang berkembang selama ini dalam anggapan kita ternyata diluruskan oleh bulan biasa dan teori kontrol. Lanjut. Oke. Disiplin positif. Lanjut kita ke disiplin positif Bapak Ibu ya. Apa sih sebetulnya disiplin positif itu? Disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Artinya ada dorongan atau ada faktor intrinsik namanya Bapak Ibu ya. Ada faktor intrinsik yang melakukan dia untuk melakukan hal yang baik. Misalkan kesadaran diri dia atau tumbuhnya kepercayaan diri dia untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, baik Bapak Ibu,
Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami bagi dalam kesempatan ini bisa kita terapkan, dan ternyata banyak hal mungkin yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan nilai-nilai positif dalam lingkungan sekolah kita, sehingga terbentuk lingkungan positif dalam sekolah kita. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan sehari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.